Yang kembali kepada Allah ruh. Di ruh itu jiwa, di jiwa itu ada pikiran, perasaan. Itu dua. Kalau itu bersih, boleh tinggal di surga. Kalau kotor, punya dendam, punya benci, sombong segala macam, nggak bakal. Dibersihin dulu, dibersihin di sana. Masuk ke surga juga dibersihin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih sempat ya dapat Ramadan insyaallah. Ya, tahun lalu Ramadan ya. Saya tahun lalu ibadahnya kurang di bulan Ramadan. Pas Lebaran sedih, tidak manfaatin untuk banyak beribadah karena Ramadan itu kan bulan suci, ibadah berlipat. Jadi niat Ramadan yang ini mau batin. Cari ngantuk-ngantuk dikit lawan. Ibadah bulan puasa malam, siang, malam yang paling bagus. Siang puasa yang puasa siapa? Kita. Yang puasa siapa? Kita. Kitanya apanya? Kita ada dua, ada badan, ada jiwa. Yang puasa apanya? Badannya. Mulut nggak makan, nggak minum. Betul. Tapi sebelum itu puasa pikirannya dipuasain, perasaan dipuasain. Puasaan memarah, puasa tahan, nggak jadi. Mau nyeritain orang, nggak jadi. Ada orang puasa, dia lewat di restoran lagi bakar sate, dia cuma baunya enak, antar buka puasa pakai sate, terus jadi sinetron. Dia bayangin dia makan sate sampai basah mulutnya. Itu puasa nggak? Tapi nggak batal. Tapi puasanya tidak berarti. Jadi yang puasa di sini di pikiran dulu. Kalau udah di pikiran puasa, mulut ikut, perut ikut, semuanya ikut. Semuanya keluar keinginan dari pikiran, dari perasaan. Tuh. Gimana? Udah paham belum? Jelas? Mau sampein ke yang lain? Sampein, dapat pahala. Jadi ustadz, jadi ustazah lah. Iya, nyampein yang baik-baik bagi-bagi orang. Apalagi yang puasa? Mulut puasa, mata puasa, telinga puasa. Ada datang teman, ini kan itu bapak itu, ibu itu gini. Ih, enaknya sekarang adem, nggak hujan. Jangan mau denger, pindahin ngomong yang lain supaya masuk dari kuping ke otak. Kotoran masuk, kotoran itu bikin otak kita kotor, hati kita kotor. Jadi kita benci sama itu orang yang dijelekin tadi, padahal belum tentu benar. Kalau benar tetap nggak boleh. Walaupun benar, tidak boleh ngumpulin aib orang. Kalau aib kita dikumpulin orang mau? Nah itu Islam. Islam itu seperti itu. Islam itu begitu. Di Islam itu apa sih? Sembahyang untuk apa? Sholat. Puasa untuk apa? Ini saya kasih tahu. Sholat untuk membersihkan otak supaya nggak ngeres, bersihkan hati. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau ada orang sholat masih ngerumpi, masih ngajarin kebencian, awas tuh, ngajarin orang supaya benci. Sholatnya tak berguna, diterima Allah, tapi tidak ada hasil. Sholat itu bikin bersih otak, bikin bersih hati. Sebab syarat masuk surga, qalbun salim, hati yang bersih.
Biar pakai sorban 10, kalau hati kotor nggak akan masuk surga. Ini ajaran Islam, saya mesti nyampein yang benar. Ayatnya udah hafal kan? Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti nggak berguna harta benda anak gak ada. Yang berguna cuma satu, siapa yang datang menghadap Allah bawa kolbu, hati yang bersih, pikirannya bersih, hatinya bersih, nggak ada dendam, nggak ada benci. Yang diperiksa Allah, yang dinilai Allah di akhirat hati yang bersih. Jadi jangan mati dulu kalau hati belum bersih. Bisa nggak nunda mati? Nggak bisa. Jadi gimana? Dari sekarang mandiin, bukan mandiin, gampang kok. Kalau mau ini, kalau lagi mau nyeritain orang, ingat kolbun sadim. Lagi ada orang mau ngerumpi, dengar, gak dengerin kolbun sadim. Tapi sopan, lariin ke soal lain, apa kayak ya, gitu. Jadi yang puasa, pikiran dan yang duduk di sini, yang dengerin talim, kuping apa otak? Otak, perasaan. Jadi nempel, nanti alim. Ya, Ibu ya semua, Pak. Mesti ngajar lagi. Apa yang kita dapat ngajar lagi, wajib. Enggak perlu jadi ustadz ustazah. Mau boleh, tapi di rumah, tetangga, family, ceritain, sampein. Wajib itu disampaikan. Tidak boleh disembunyikan ilmu. Kalau benar kita sebarin. Yang paling penting satu, nggak pernah disampaikan. Apa itu yang paling penting? Bahwa surat yang kemarin udah saya ajak ngapalin tuh, surat Asy-Syu'ara 8889. Nggak boleh lupa. Itu pegangan hidup. Itu syarat hidup. Ayat itu, ayo kita baca bareng, jangan lupa. Yang hafal ayo bareng, yang nggak hafal ngapalin. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ujungnya itu yang penting, illa man atallaha biqalbin salim. Di diktat-diktat ini banyak tuh diulang. Yang enggak ada tulis saja Syu'ara, surat Syu'ara. Syu'ara artinya penyair-penyair. Syu'ara 8889. Penting ini. Udah tulis. Sekarang saya terangin. Allah berfirman, nanti di akhirat tidak berguna, anak, harta semua nggak ada gunanya. Apa? Cuma satu yang berguna. Hanya satu kata Allah yang berguna, yang bisa bikin kamu masuk surga. Kalau nggak ada yang satu itu nggak bakal masuk surga. Cuma satu syaratnya. Illa, kecuali satu apa? Sang datang pulang ke Allah membawa hatinya bersih. Di hati ada pikiran, pikirannya bersih, nggak ada benci dan dendam. Hatinya bersih, nggak ada niat jahat. Nah, yang pulang ke Allah badan apa jiwa? Hah? Mulut pulang ke Allah nggak? Nggak, tangan? Cuma nggak. Yang kembali kepada Allah ruh. Di ruh itu jiwa, di jiwa itu ada pikiran, perasaan. Itu dua. Kalau itu bersih, boleh tinggal di surga. Kalau kotor, punya dendam, punya benci, sombong, segala macam, nggak bakal. Dibersihin dulu, dibersihin di sana. Masuk ke surga juga dibersihin dulu. Nggak tahu berapa tahun. Tergantung karatannya tebal apa enggak. Jadi jangan bilang masuk surga, saya masuk surga karena saya mazhabnya ini, mazhabnya ini. Nggak ada urusan sama mazhab. Mazhab bikinan manusia kok. Yang mesti kita kejar sekarang, semua keluarga bilangin, mari deh kita semua mulain kolbun salim. Apa? Kolbun apa?
Qalbun salim. Itu syarat masuk surga. Kata siapa? Kata Allah yang punya surga. Jadi kalau ada katanya jangan didengerin. Kata Allah di Quran surat Syu'ara nomor 8889. Udah. Dia yang punya surga, dia bilang yang bisa kecuali yang datang hadap ke Allah qalbun salim. Qalbu, ruh, jiwanya itu. Kalau badan nggak ada ikut, badan dibuang di sampah. Bukan si bau, jadi bukan di sampah, dikubur, dipendem bau. Itu badan tuh. Ntar badan kita ditaruh di mana? Kuburan. Ikut nggak ke Allah, ke akhirat? Badan nggak ikut. Yang menghadap Allah jiwa. Qalbun salim. Kalau lawannya qalbun salim apa? Fi qulubihim maradun, di Al-Baqarah tuh. Di hati mereka banyak penyakit. Penyakit benci, penyakit sombong, penyakit dendam, penyakit iri. Enggak bakal masuk surga. Nanti orang iri, orang sombong di surga dia sombong lagi. Dia galak, dia bunuh orang. Ya rusak surganya. Karena surga tempat senang-senang. Jadi yang masuk surga dipilih. Dipilih yang cakep bukan? Bukan, dipilih yang cakep hatinya. Yang bersih, bebas dari penyakit penyakit ruh, penyakit jiwa. Jelas belum nih? Lupa nggak? Nggak lupa ya? Ini penting banget nih, jangan lupa dong. Kasih tahu pemilih semua. Ini syarat, mau diapain? Syarat. Sekarang dia amalnya banyak, umrah 100 kali, haji 10 kali, sedekah banyak, segala banyak, tapi sering maki orang, sering ngerumpi, jelekin orang, maki-maki orang, ya repot. Amal ibadahnya itu dipakai buat bayar denda. Amal ibadah tuh kayak uang deh, uang pahala. Itu nanti dipakai buat ganti rugi orang yang dikatain, orang yang dizolimin, orang semua bisa bangkrut. Nanti mesti dibersihin lagi tuh pikirannya, hatinya. Jadi tenang saja, tenang, nggak susah masuk surga, gampang banget. Masuk surga gampang. Udah ibadahnya udah bagus, terusin. Hati bersih. Jangan ngatain orang, jangan nyeritain orang, baik sama orang, udah gitu. Jangan marah-marah, ngamuk-ngamuk, jangan menghina orang, apalagi mengkafirkan. Kalau ditanya, kamu kafirkan dia, iya. Tahu dari mana? Katanya. Nah yang mesti kita curigain siapa? Musuh kita siapa? Rame-rame. Menurut Quran. Saya maunya menurut Quran, nggak mau kata orang. Siapa musuh kita di Quran ada? Yahudi. La tajidanna, di Quran kamu akan temuin, dapetin orang yang sangat benci sama kamu adalah yang Yahudi dan musyrikin, dan orang-orang yang musyrik. Di Quran itu. Kenapa pada musuhin sesama muslim? Politik. Ini sebagian ada yang nggak suka nih, saya tahu. Ya kesian korban dibohongin. Saya tidak mazhab ini enggak, menyampaikan yang benar supaya tidak ada benci di hati. Nah itu aja. Yang jelas ya. Saya dimusuhin sama Wahabi, tapi saya nggak benci. Saya bilang Wahabi Muslim. Yang saya nggak suka nakalnya itu, suka nyalah-nyalahin. Gitu. Jelas ya. Baik. Jadi kenapa begitu? Kita harus qalbun salim. Qalbun salim. Hati. Udah. Puasa, tujuan puasa apa? Tadi sholat. Sholat itu juga bikin qalbun salim. Puasa bikin qalbun salim. Zakat bikin qalbun salim supaya punya peri kemanusiaan, punya rasa kasihan. Apalagi semua ibadah itu membentuk qalbun salim. Aneh kalau ada orang ibadah tapi dendam, benci, nyeritain sana sini. Mazhab apa dibenci, tahu aja enggak. Kemudiannya kenapa? Katanya, beriman kepada katanya, beriman kepada Allah, Al-Quran, ikut sunnah Nabi, hadis. Udah, supaya kita bersih, tidak ada kebencian, ya, terutama kepada sesama Islam.
Saya ditanya, Ustadz di surga ada ibadah enggak? Di surga Bu, ada ibadah enggak? Enggak ada. Kenapa di surga enggak ada ibadah? Kan ibadah buat ngebersihin hati. Di surga udah bersih. Orang yang masuk surga semua sudah suci. Makanya di surga tuh semua senang, semua orang pada senyum. Enggak ada orang galak, enggak ada. Semua orang udah pilihan. Nah, karena di sini di dunia kita perlu mensucikan diri, mensucikannya dengan ibadah. Kalau badan pakai sabun, kalau jiwa ibadah, membersihkan jiwa. Jelas ya? Jadi tadi kesimpulan, jangan mati dulu kalau belum qalbun salim. Yang dibawa ke akhirat bukan amal. Amal udah berangkat. Setiap kita beramal langsung ditransfer sama malaikat raqib. Langsung dikirim ke gudang amal sana, ke rekening kita di sana ada. Kita punya rekening di sana. Nah itu rekening kita udah penuh. Kalau kita ngerumpi orang, dikasih buat diganti, bayar denda, kasih orang tuh. Nah kalau kita dizolimin, rekening kita penuh. Makanya kalau diceritain, diapain, jangan marah. Tetap ganti rugi di sana. Ya, jadi tenang-tenang aja. Itu namanya pahala. Pahala itu kayak rekening, kayak duit, semua berlakunya di akhirat. Bisa buat ganti rugi. Nah itu. Dan dibayar. Yang dizolimin dibayar dari pahala orang tua. Ada yang sampai bangkrut. Banyak yang mesti diganti kerugian. Jelas. Jadi sekarang saya ulang, saya tanya, apa yang mau dibawa ke akhirat? Qalbun salim. Yang dibawa ke akhirat qalbun salim. Apa arti qalbun salim? Pikiran, perasaan yang bersih. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada sombong. Ada nggak simpen di hati ngedendam? Dalam hati jangan jawab ke saya, jawab dalam hati sendiri. Ada nggak? Dendam, kesel, mipar, memertua kali. Hah? Buang buru-buru, buang, bahaya. Jangan dibawa mati. Jangan dibawa mati. Buang dari sekarang. Nanti ditambah lagi, udah niat pengen buang, ditambah dengan puasa. Puasa itu menahan yang begitu. Puasa itu menahan marah, menjaga pikiran, perasaan. Nah itu. Jelas ya? Insyaallah. Sekarang kita ambil diktat ini. Patuhi kebenaran mutlak Al-Quran. Apa yang ada di Quran itu benernya selamanya benar. Sampai kiamat benar. Tapi kalau kebenaran dari manusia berubah-ubah. Di zaman Soekarno yang benar apaan? Zaman Soekarno. Nasakom, Manipol, Usdek, apa gitu. Itu udah benar tuh. Yang enggak Nasakom ditangkap. Ganti Pak Harto, yang Nasakom ditangkap, berbalik sekarang. Kebenarannya udah berubah. Yang di zaman Soekarno benar, di zaman Soeharto tidak benar. Tadi zaman saya lagi udah buat lagi. Terus begitu kebenaran manusia sebentar berubah-ubah. Kalau kebenaran dari Allah sampai kiamat, benar yang terbenar, yang paling benar. Maka kita mesti taat kepada Allah. Taat kepada Allah, bagaimana taat pada Allah? Ya firman-Nya ada di mana? Al-Quran. Taat kepada Al-Quran. Tapi saya lihat enggak, umat Islam digiring lebih taat kepada fikih daripada Quran. Ayo. Banyak, tapi ya udah, enggak masalah. Saya enggak mau buka jadi pusing. Tapi satu udah pernah saya buka, satu. Pernah. Kalau udah Quran tidak pakai begini begitu, telen, taat. Firman Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dengar orang dari Quran tafsirnya benar, nggak boleh ditawar lagi, ikut. Jelas ya? Makanya belajar Quran, harus dipelajari Qurannya.
Wal asri innal insana lafi husrin. Firman Allah, manusia rugi. Nah, supaya nggak rugi, ikutin. Yang bagaimana yang nggak rugi Tuhan? Illa, kecuali kata Allah, yang nggak rugi yang beriman. Amanu wa amilus, dia beriman dan dia beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh, amal yang tidak salah. Perbuatan yang tidak salah berarti soleh. Perbuatan salah pasti tidak soleh. Gampang kan? Ini diktatnya, kebenaran mutlak Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, pegang teguh. Pegang teguh. Allah berfirman, aku tinggalkan dua. Nabi juga ditinggalin buat kita. Nabi udah meninggal, yang ditinggalin apaan? Sama Nabi. Yang ditinggalin Nabi ninggalin apa buat kita? Al-Quran. Firman Allah, mukjizat. Katanya Nabi, ku tinggalkan dua, pegang kuat-kuat, jangan tinggalin. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku. Itu satu hadis lagi, Al-Quran dan keluargaku. Keduanya tidak akan berpisah sampai kiamat. Ada tuh di Bukhari Muslim, dua-duanya ada. Nah, ini saya gabung, jangan ambil salah satu, dua-duanya benar. Ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang tahu sunnah itu kebiasaan perbuatan Nabi sehari-hari. Yang tahu sunnah Nabi siapa? Tetangganya apa keluarganya di rumahnya? Yang tahu kebiasaan bapak siapa? Orang rumah kan? Tetangga tahu nggak? Tahu dikit. Jadi yang tahu sunnah Nabi siapa? Keluarganya yang hidup serumah sama Nabi. Siapa? Sinali, Hasan Husin, dan Siti Fatimah. Itu alim banget. Nabi makan apa, Nabi sholatnya gimana, semua tahu dah. Paling tahu. Paling tahu. Jadi siapa yang paling tahu sunnah Nabi? Keluarga Nabi yang kita salawatin waktu tahiyat tuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, jadi banyak riwayat-riwayat Nabi begini, Nabi begitu, Nabi begini, itu ada semua, tertulis semua, ada dari keluarga Nabi dan dari sahabat Nabi. Sahabat juga tahu, sahabat Nabi banyak tahu, tapi keluarga Nabi lebih banyak tahu. Dan kita ikutin itu, ditinggalin itu Quran dan sunnah Nabi. Jelas ya? Nah, itu ahlu sunnah. Kalau nggak ikutin sunnah, bukan ahlu sunnah dong. Nah, ikut Quran dan ikut sunnah Rasul. Jadi kalau mau selamat, qalbun salim. Satu, kedua, lihat Al-Quran. Ikut Al-Quran, ikut Al-Quran. Kalau ada beda, ini beda, kembali ke Quran. Ya, Quran itu kebenarannya mutlak, kebenarannya tidak pernah salah karena dari Allah. Jadi itu judul di bawah, Al-Quran kebenaran abadi. Terus kewajiban kita sebagai muslim memihak kepada yang benar. Tadi tidak rugi beriman, illalladzina amanu wa amilus sholihat, beramal soleh. Amal soleh itu amal yang nggak salah, semua soleh, nggak perlu dalil. Sudah dalil sudah ada, suruh amal soleh, itu amal soleh semua. Orang baca Quran, amal soleh apa salah? Salah, soleh kan? Dia baca Quran di pohon, dia lagi metik duku di atas, dia duduk baca Quran dulu, boleh nggak? Beda nggak? Nabi pernah nggak baca Quran di pohon duku? Ya enggak lah, pohon duku juga nggak ada di negeri Arab. Jadi baca Quran itu jadi mana saja, asal jangan di toilet lah. Mana dalilnya? Ya nggak perlu dalil, karena udah disuruh baca Quran ya baca. Di mana kayak tempat yang bersih, kan gitu. Jadi amal soleh itu segala amal yang baik, yang tidak salah. Amal yang salah yang tidak soleh.
ya kan? Pakai celana yang lututnya dibeset, soleh apa salah? Hah? Ya salah, beset. Jadi pakai akal juga tahu mana salah, mana soleh. Gampang itu, ya kan? Jadi artinya Quran bilang wa amilus sholihat, beramal soleh. Amal solehnya apa? Banyak, bertriliun amal soleh. Mana dalilnya? Kalau ditulis dalilnya amal soleh, bukunya segede Jakarta dong. Semua amal soleh mesti ditulis. Di Quran yang diharamin, yang disebut haram, yang haram apa yang halal? Makanan. Yang haram, karena yang haram sedikit. Kalau yang halal mesti ditulis. Qurannya gede, nggak bisa dibaca. Jadi yang disebut yang haram ini, berarti yang selainnya halal. Puasa yang dilarang di hadis apa? Dilarang puasa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik. Udah, berarti selain hari-hari lain boleh. Gitu. Saudara kita yang satu itu dibalik, nggak boleh dulu, ada dalil baru boleh. Kalau kebaikan enggak, pakai puasa mau kapan aja silakan. Nggak ada beda-beda, karena ada hadis yang dilarang sudah disebut. Pakai akal. Kalau yang dilarang udah disebut berarti yang lain boleh, gitu. Gampang kok. Agama ini gampang. Cuman asal hati tulus menyampaikan yang benar, walaupun pahit. Ada yang pedes tapi saya nggak mau sampein, nanti pusing. Beneran. Jadi orang beriman memihak kepada yang benar. Mihak kemana? Ke Jokowi apa ke Bowo? Enggak, belum. Mihak kepada yang benar. Udah gitu. Nanti mau pilih presiden siapa? Maaf, cuma saya ngasah otak. Tenang. Allah udah tahu pada tahun-tahun sahabat sekarang ini cari yang benar susah. Akhirnya Allah kasih pemimpin dari Allah, Imam Mahdi. Sudah ada Imam Mahdi, sudah ada. Bukan belum menampakkan diri. Dajjal juga sudah ada. Makanya Dajjal itu kuat. Ini yang mengendalikan judi apa namanya? Judi apa? Iya, judi itu yang mengendalikan narkoba itu nggak bisa diberantas tapi terus tambah banyak. Itu Dajjal. Jadi perang antara baik dan benar sudah dekat kiamat emang udah, tapi masih jauh. Masih nanti perangnya Imam Mahdi menang. Nah Imam Mahdinya sudah ada. Itu perang di Timur Tengah itu antara pengikut Dajjal dan pengikut Imam Mahdi. Yang benar itu yang jangan sebut Palestina ini itu orang ahli ibadah itu, nggak pernah tinggal sholat lagi perang. Tawanan dirajanin dengan cara baik, nama Islam naik selangit. Sampai di Eropa, di Amerika semua orang pada masuk Islam banyak banget. Ngelihat tentara Islam baik, Yahudi anak kecil dibakar hidup-hidup. Itu yang Islam, Hamas dan semuanya itu baiknya. Tawanan perang sehat, seger, pulang pada girang, pada muji-muji Hamas baik, Palestina baik. Padahal bukan dia yang baik, ajaran Islamnya yang baik. Ini fakta nyata. Hampir masuk Islam banyak gara-gara itu. Nah itu di bawah pimpinan Imam Mahdi. Cuma Imam Mahdinya belum kelihatan. Yang beriman pasti memihak pada yang benar. Apa dalilnya? Wal asri tadi, tawasau bil haq. Memegang kebenaran. Kita pilih yang benar. Orang Islam kalau pilih yang salah, tidak memihak kepada yang benar, dosa. Memihak kepada yang benar, walaupun kita nggak kenal, yang salah dekat sama kita, nggak boleh fanatik. Karena dekat kita bela yang salah, nggak bisa. Harus memihak kepada yang benar, kepada keadilan. Itu Muslim. Quran begitu, banyak ayatnya. Memihak kepada yang benar. Ingat itu. Muslim harus memihak yang benar. Halaman 3. Manusia dilahirkan baik, soleh, fitri, suci. Tuh di halaman 3 ada fitrah kemanusiaan. Tuh hadisnya tuh kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lagi hafalin. Kullu mauludin yuladu alal. Nah, kalau begini, anak yang lahir suci, ini hadis. Saya tidak ikut pendapat yang ada anak jadah apa itu, saya nggak terima itu. Anak nggak berdosa dong. Dan Tuhan tidak mungkin menyalahkan yang tidak salah. Tuhan tidak mau. Jadi yang lahir suci. Jadi kalau ada anak seperti itu sudah lahir belum nikah, jangan dimusuhin, jangan dibenci. Apa dosa anak ini? Dia nggak ada salahnya. Jangan. Ibu bapak yang salah, ibu bapaknya juga kalau tobat Tuhan ampunin. Jangan terus umur hidup anak jadah. Itu ada di fikih. Tapi ini ada hadis. Hadis lebih kuat. Semua yang anak-anak yang dilahirkan suci. Semua, tidak ada kecuali mauludin yang dilahirkan suci. Maulud itu yang dilahirkan. Kalau kita itu memperingati hari Nabi itu milad atau maulid. Waktu lahir. Isim makan, isim zaman. Waktu lahir. Tapi kalau maulud yang dilahirkan. Bayi, arti maulud itu bayi. Kita salah sebut, bukan maulid. Yang dilahirkan suci. Jadi jangan sebut ada anak jadah segala macam. Itu anak tidak berdosa, dia tidak buat apa-apa. Malah dia korban, ya. Jangan. Nah, ada di kejadian di Cirebon. Zaman dulu. Belum lama. Ada kiai berdebat di masjid. Akhirnya kiai yang satu ini kalah. Yang ini kiainya pinter. Nah yang pintar, akhirnya yang kalah dia bilang apa? Kamu biar pinter, biar alim masuk neraka. Kamu anak jadah. Di depan orang. Siapa namanya itu? Apa namanya di Cirebon tuh? Akhirnya dia kesel, dia keluar dari Islam, dia bikin agama baru, Packu. Terus dibikin agama Sunda Jawa, Madrais, namanya Madrais. Akhirnya anak buahnya banyak berebutan. Yang Kristen ambil segala macam. Saya kesana juga, saya ambil sedikit. Bubar anak buahnya. Akhirnya sampai sekarang masih jalan. Dia bikin aliran kebatinan. Nah, itu kan nggak boleh di agama itu. Disuruh tutup itu. Aib-aib orang tuh yang sifatnya pribadi nggak ngerugiin masyarakat, tutup. Ini agama, saya ajarin agama yang benar. Bukan adat, kebiasaan. Itu adat kebiasaan. Anak jadah. Tidak ada anak jadah, semua yang lahir suci. Kesian itu. Sering kadang-kadang dari mana tuh Pak lewat telepon. Ustaz ini ada mau nikah. Ini anak dapatnya di depan pintu. Masih bayi di depan pintu rumah. Sekarang udah dewasa mau kawin. Ribut. Bapak angkatnya nggak boleh nikahin. Di mana dilarang Bapak? Kalau penghulu boleh, ya siapa aja boleh. Astagfirullahaladzim. Oh, ini adatnya nggak nyusahin orang. Orang mau nikah. Gak boleh nikahin. Akhirnya itu anak siapa namanya? Belum ada nama. Waktu kelahirannya bingung. Bilang begini, ini anak kasih nama bin Abdul Somad. Abdul Somad artinya hamba Allah. Kan anak hamba Allah nggak? Bapaknya hamba Allah nggak? Nah, sudah tutupin bin Abdul Somad. Ayahnya hamba Allah. Ibunya amatullah hamba Allah juga. Jadi kita tutupin. Jadi sampai gede siapa ibunya? Amatullah. Di mana nggak tahu, udah merantau. Ya ayahnya siapa? Abdul Somad, Abdullah, Abdul Qadir boleh. Hamba Allah kan ditutup, aib orang tuh ditutup. Ini agama ini. Kecuali orang mencuri, menipu itu boleh dibuka. Kalau aib tutup, barang siapa membuka aib orang, Allah akan buka aibnya di rumahnya. Tuh hukum. Sebagaimana umat Islam kok nggak agama yang benar kok nggak dipelajari, yang baik, yang punya kasih sayang, menghargai orang, nutupi kesalahan orang, itu Islam. Hati disuruh bersih, jangan mati kalau hati belum bersih. Malaikat dulu sebentar aja, mau bersihin dulu. Nah, tapi kalau malaikat nggak ngerti dia, ya sudah. Jadi itu akhirnya saya nikahin siapa? Kebetulan bapak asuhnya nih yang angkat
Abdul Somad namanya. Ben Abdul Somad. Tapi nggak ben kemari, nggak boleh. Ke ben bapak asuh nggak boleh. Ke ben ayahnya, nggak tahu namanya, ya bikin Abdul Somad, Abdul Qadir, Abdul apa. Nah itu kebetulan Abdul Somad, ya suruh dia nikahin udah. Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Itu hak asasi manusia, memuliakan manusia. Bayi. Nah nanti ceritanya habis, nggak boleh tuh dulu dia anak janda, nggak boleh tutup. Salah, tutup. Agama begini Bapak Ibu, bukan yang begitu kejam-kejam itu, nggak ada. Penuh kasih sayang, pemaaf, mengalah. Itu nggak mau sama-sama nggak mau mengalah tuh. Udah, jelas ya. Tolong deh didik anak-anak begitu. Jadi orang baik, masuk surga langsung, nggak pakai pengadilan. Kuncinya di mana? Hati, di hati ada kasih sayang, ya. Terus, udah habis belum? Waktu masih ada kan? Oh baru jam 6. Ya kan, masih ada. Nih di halaman 4, anak-anak beriman tanpa guru, Ashabul Kahfi tanpa guru. Zaman itu belum ada. Dengan pikirannya dia mikirin ada pohon, ada apa seperti itulah. Akhirnya dia pada masuk Islam tapi belum kenal. Akhirnya Allah kasih kenal. Ini di halaman 7, ini buat ngajarin anak-anak. Ibu bapak tidak mungkin bisa ngajar anak kalau nggak punya ilmu. Nah jadi kalau mau didik anak, ngajarin anak, cari ilmu. Nanti sekarang dapat. Kalau dapat diajarin anaknya, sampein. Ayo kita baca bareng tuh dari atas. Pencipta segala yang ada tanpa diadakan. Kan Allah bikin segala yang ada, Allah yang bikin. Allah sendiri tidak dibikin, tidak diadakan. Dia pemula. Jadi segala yang ada mesti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu Allah. Nah dia yang mengadakan segala tidak diadakan, tidak dilahirkan. Ya, ini ajarin anak-anak. Ini anak-anak sekarang nih sering nanya-nanya yang gitu-gitu. Ya, ibu bapaknya mesti punya ilmu, bisa ngajarin. Jadi Allah tuh pencipta, dia tidak pernah lupa. Pencipta berkemampuan tanpa batas. Dia sangat, dan kemampuannya tanpa batas. Allah bisa bikin apa? Bisa bikin jambu, bisa bikin apa? Segala macam. Bisa bikin orang. Hah? Manusia bikin patung, bukan bikin tanah dibentuk seperti orang, patung kan? Allah bisa bikin manusia dari bayi. Begini, Allah menciptakan ada yang pakai proses, ada tanpa proses. Kita pakai proses, ada perkawinan ibu bapak, terus kita dari janin di perut ibu, terus sampai sekarang berproses. Ada yang nggak pakai proses tanpa perkawinan, Adam. Allah bikin, ngomong kayak biasa, tapi tanpa perkawinan. Ada setengah proses, Nabi Isa. Sampai bayi dong, bayi langsung tanpa proses, dari bayi proses. Jadi artinya apa saja itu pakai proses. Allah ngasih rezeki kepada kita tapi ada proses, kita mesti cari rezekinya, ambil, jemput. Padahal orang yang bikin, kita cuma ngejemput. Jemput, kita masak. Ya kan? Bunga matahari jadi mentega. Mentega kita olah jadi ribuan kue. Dari mentega jadi ribuan kue. Asalnya dari pohon bunga matahari itu. Jadi ada mentega di situ. Nah di surga tidak ada proses. Surga tidak masak bu, enggak. Semua udah ada semua. Malah ada pelayan. Sini capek nyuci piring, nyediain makan setengah jam. Habis makan cuci piring lagi setengah jam. Makanan kita di Indonesia ini lama. Kalau boleh makannya cepet, 2 menit selesai. Jadi dia makan itu dia seret banget, udah. Ya kan? Anak-anak sekolah di Arab bak roti itu yang lebar, taruh keju, taruh apa situ, taruh di tas. Tadi istirahat, duduk 2 menit, udah. Makan 2 menit selesai. Ringkes ya, sehat-sehat juga. Kita yang paling keren, makanan kita paling mahal.
Kalau orang masuk makan Indonesia tuh di Eropa tuh makan mahal, beneran. Sebulan sekali, nggak bisa dia makan kayak kita setiap hari, nggak bisa. Roti aja, yang murah-murah. Kalau makan seperti kita itu pakai nasi, pakai sate, mahal itu. Mengenal Allah yang satu, dibaca ini semua. Tuh di halaman 8, tiada Tuhan selain Allah yang satu, tiada pencipta selain Allah yang satu, tiada penyayang selain Allah yang satu. Jadi kalau kita nyebut ini Allah yang satu, saudara kita yang satu tuh kesel. Dia Allahnya nggak satu. Ya, padahal kita nggak nyinggung dia, itu urusan kita kok. Ya kan? Tuhan kita Allah yang satu. Jadi kalau Esa anak-anak nggak ngerti, maka saya ganti satu. Biar anak-anak paham, Tuhan kita Allah yang satu. Itu nih dibacain ke anak-anak nih, sampai nih semua tauhid nih buat anak-anak. Sampai halaman berapa itu? Ya, oke. Nih buku yang satu lagi, diktat yang satu lagi. Bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Bersyukurlah, ini bersyukur penting ya. Allah ngancam siapa nggak bersyukur Allah akan siksa. Kalau bersyukur mau ditambah kata Allah. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur tuh nanti kita paham di sini. Nikmat yang ada. Jadi kita tinggal di Indonesia tuh bersyukur. Di luar itu kalau udah musim dingin udah nggak bisa keluar, kayak tinggal di kulkas. Keluar 3 lapis celana atau 2 lapis. Ini bungkus, kuping bisa copot, nggak dibungkus. Cuma satu yang bisa dibuka, apaan? Nggak pakai dibungkus, tahan dingin. Apaan? Muka. Subhanallah. Kalau muka masih ditutup, subhanallah. Nggak ada, nggak tahu siapa. Subhanallah. Ini pipi nggak apa-apa. Pipi terbuka nggak apa-apa. Tapi ini semua rontok, dingin banget. Jadi orang di sana nggak bisa kayak kita ngobrol sama tetangga, enggak. Udah diem di rumah, keluar juga setengah lari, jalan setengah lari. Ada, semua ketutup, hidupnya susah. Di sini kita enak terbuka, tetangga jalan sana jalan sini, punya tanah. Di sana nggak ada yang punya tanah, nggak ada. Rumah susun. Kalau dia punya tanah, punya rumah ada tanahnya, itu villa namanya. Punya tanah 50 meter, udah kaya tuh. Nah, bersyukur negeri kita lebih damai, lebih aman, lebih senang. Tuhan taruh kita di sini bersyukur. Bersyukurlah dan nikmati segala yang ada dari Allah, terutama nikmat iman. Untung dibimbing Allah, dipilih jadi pengikut Nabi Muhammad, jadi orang beriman. Kalau lahir di RRT belum tentu dapat hidayah, ya kan? Nah sekarang lahir di sini, terus jadi Islam, bersyukur nggak? Bersyukur, hidup, senangin hati. Jangan ikutin, saya kurang ini, saya cuma ini, itu nggak bakal senang di dunia, nggak senang di akhirat. Bersyukur, sehat, beriman tuh nomor 1 beriman. Coba kalau nggak kenal Allah, agama lain gimana kita? Nah itu bersyukur. Allah yang adakan, Allah yang hidupkan, Allah yang bimbing, Allah yang kasih hidayah jadi orang Islam. Marilah kita hidup bernapaskan syukur. Terima kasih kepada pencipta, pemilik yang melihara kita. Secara fakta tidak ada yang aku bikin kita melihara kita selain Allah. Halaman 2, dialah pencipta yang ada, dialah ya Tuhan yang Esa. Nah terus itu ayat saya udah ulang berkali-kali ini di halaman 2. Kita baca bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hijr ayat 49. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Coba baca artinya. Beritahukanlah kepada semua orang bahwasanya aku Allah, sungguh aku adalah sang pengampun yang penyayang. Coba sebarin, Tuhan kita Tuhan pengampun yang
penyayang. Punya Tuhan baik banget. Pengampun, penyayang. Minta ampun, diampunin. Selagi napas masih ada, diampunin. Beneran. Kalau ikut ajaran dia Islam, saya Islam, Wahabi itu Islam. Cuma galak banget. Dikit-dikit bid'ah syirik, dikit bid'ah syirik. Kayaknya Tuhan galak banget. Padahal Tuhannya bilang apa? Nabi ibadi kasih tahu hambaku, sebarin bahwa aku Tuhan yang pengampun dan penyayang. Coba Allah nyatakan kayak gini, suruh kasih tahu orang. Tobat diterima Allah. Allahnya penyayang, diampunin. Tuh. Ampunannya lebih tinggi dari marahnya. Allah sangat sayang kepada muslimin yang berkolbun salim. Berkolbun salim itu apa? Hatinya bersih. Yang dipandang Allah itu hati. Allah kalau mandang manusia dilihat isi hatinya, isi pikirannya apa. Malu nggak kalau banyak pikiran kotor, mau nyusahin orang, mau ngatain orang? Malu sama Allah. Yang dilihat Allah tuh hati. Tuh halaman 3. Cinta, agama itu cinta. Yang paling wajib mencintai Allah. Allah yang paling dicintai. Halaman 4. Manusia itu kalau stres, susah, obatnya apa? Zikir. Apalagi? Istighfar. Istighfar bisa ngilangin stres. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Boleh tambah? Astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Kok lagi susah hati, lagi stres, baca itu banyak-banyak. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Insyaallah. Bersyukur di halaman 5. Pertama, bersyukur dengan apa? Jiwa, pakai pikiran. Pakai pikiran gini. Begini nih. Coba Bapak Ibu. Bersyukur pakai pikiran itu penting, wajib. Duduk ini diam, mikir. Ada nggak orang nih yang lagi nangis? Anaknya minta uang buat jajan, nggak ada. Ada nggak? Ada nggak yang lagi masak kurang? Anaknya sekian, berasnya dikit, lauknya nggak ada. Dia lagi cari daun-daun buat sayur. Ada. Ada nggak yang lagi sakit nggak punya uang? Ada. Ibu bapak begitu sekarang cukup. Bilang apa sama Allah? Kasih tahu. Ya Allah, terima kasih. Saya sehat. Anak-anak sehat. Makanan ada. Rumah ada, enggak kehujanan. Enggak kepanasan. Lebih-lebih lagi Engkau bimbing aku sehingga bisa mengenalmu, bisa sujud, dan Engkau sudah sediakan surga, di sana hidup senang selamanya. Terima kasih ya Allah. Sujud deh, boleh sujud syukur. Sujud syukur di rumah boleh, di mana aja. Sekarang boleh sujud syukur kalau mau sujud. Orang yang lagi baring di rumah sakit sekarang, jarum-jarum banyak, kepengen ngaji itu. Dia nggak pernah ngaji kalau lagi sakit di rumah sakit. Ntar kalau sehat ke masjid, pengajian. Ya. Alhamdulillah jadi soleh, soleha. Mau datang pengajian. Itu hidayah, itu Allah sayang. Allah kalau sayang hambanya, digiring mencari ilmu yang bikin dekat ke dia. Yang ilmu yang bisa bikin dekat ke Allah. Tambah kenal, tambah dekat. Nggak diajak ke partai, nggak diajak ke mazhab, nggak diajak benci-bencian, nggak ada. Ke Allah. Dakwah ilallah. Dakwah mengajak orang kepada Allah. Baik. Di halaman 6, bersyukur dengan lisan, lidah. Bersyukur dengan lidah apa? Ya zikir, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Bersyukur dengan lidah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Di bawah tuh bersyukur dengan perbuatan. Bagaimana? Bersyukur perbuatan. Menikmati pemberian Allah. Apa? Menikmati pemberian Allah caranya gimana? Rezeki yang ada dibelanjakan pada tempatnya. Pada tempatnya. Kalau dibeliin rokok pada tempatnya enggak? Bersyukur enggak? Tidak bersyukur. Ya tapi enggak dosa lah. Cuma enggak pantas. Kok rezeki Allah dibakar? Enggak pantas. Malu sama Allah, malu. Nah, jadi belanjanya pada tempatnya. Apa yang dibutuhkan di rumah? Yang dibutuhkan anak-anak apa? Gizi kan? Protein, nah itu makanan yang sehat, susu, apa dan sebagainya. Itu namanya bersyukur. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Duitnya beli petasan, nggak bersyukur dibakar. Nah, belanja ini dari Allah digunain sebaik mungkin dan tidak boleh mubazir. Kalau goreng apa-apa tuh minyaknya pas dipasin aja. Kurang nggak apa-apa, yang penting kan nggak lengket. Jangan banyak minyaknya, ntar disimpan bekas. Kan kalau udah bekas kurang sehat. Jadi nggak ada bekas, yang pas saja. Tidak boleh mubazir. Itu rezeki dari Allah. Jadi yang dimubazir itu berapa persen itu kerugian. Dan Allah sayang. Manfaatin, Allah senang dipakai buat manfaat yang baik. Itu bersyukur melalui perbuatan, ya. Semua karena Allah, dari Allah, untuk Allah. Bersyukur apa itu? Gaji dan rezeki. Bersyukur itu halaman 7. Bersyukur gaji dan rezeki dimanfaatkan sepenuhnya untuk keluarga dan membantu yang lemah. Jadi nggak boleh dibuang-buang mubazir. Gaji yang dibawa ke rumah untuk dinikmati bersama keluarga, kemudian bersyukur. Itu Allah berfirman, wa qalilun min ibadis syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Betul. Sedikit, kebanyakan gak bersyukur, lupa. Ini hasil jerih payahku, kepintaranku dari Allah. Nah, itu mesti sering ingat bersyukur. Nanti Allah kasih, Allah tambah, dan rezeki jadi berkah. Kalau lagi sujud syukur boleh baca ini. Di halaman berapa tuh? Halaman 8. Hamdan hamdan, syukron syukron, afwan afwan. Sambil sujud. Hamdan hamdan nanti puji syukur buat Allah. Syukron syukron, terima kasih ya Allah. Afwan afwan, maaf maaf. Gitu. Cara bersyukur. Nih cara bersyukur di bawah tuh. Ini apa nih? Dibetulin nih. Botak-botak. Jangan dong. Kan gampang beli itu. Sebenarnya Zen. Cara bersyukur. Tuh lihat cara bersyukur. Tidak usil. Jangan mengganggu orang. Jangan pengen tahu rumah tangga orang. Tuh kenapa tuh di sana tuh? Jangan. Ini banyak nih. Terutama maaf ya ibu-ibu ya. Jangan usil. Biarin orang di rumah tangganya tuh aurat. Rumah tangga tuh aurat. Gak boleh dibuka. Nanti kalau kita lihat, tahu, kita ceritain ke orang, jadi kotor. Ini kotor. Kita mau bantu, tapi mau tahu urusan yang nggak ada. Kok dia sakit, urusan dia mau beli ini, mau beli itu, mau ini. Urusin rumah tangga masing-masing. Ya, kalau ke orang buat baik. Cara bersyukur, tidak usil, termasuk bersyukur ya. Tidak benci, tidak bergosip. Ajarin anak-anak. Udah, ini orang yang sakit hati, penyakit hati itu Al-Baqarah tuh, di hatinya ada penyakit.
Ini ada di surat Saba ayat 13, di hatinya banyak penyakit maka Allah tambahin penyakitnya. Maka itu masih ada dikit kesel, benci, buang buru-buru. Pengen tahu tetangga beli apa, ngapa-ngapain, jangan, buang semua. Mau tahu, kalau mau bantu boleh, lainnya jangan. Capek-capekin ngurusin orang kan capek otak. Biar bersih, istirahat otak, bening, nggak nyimpen apa-apa, nggak nyimpen aib orang. Nah ini yang kolbun salim nih ada di halaman 10, di halaman 10 tuh. Diulang-ulang terus tuh, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada tuh. Ya, udah itu aja deh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.